Mana gua kayaknya lebih keras Viko daripada lu kalau berantem. lebih gede badannya. Ya lu kan tahu gua kaki gua pernah disilet gitu kan. Sama si Viko. Sama Viko. Iya. Mas Sosro kasih dikit. Oke. Campur itu. Oke. Sama kopi dah tuh. Enak. Wah, seru sekali hari ini. Karena ada Rispo, Ananta Rispo di samping saya datang akhirnya ke warung ini. Selamat datang, Pras. Sehat. Alhamdulillah. Gimana? Ini acara ini Bagus ya. Mantap ya. Tempat Seru ya? ini seru banget konsepnya, luar biasa. Sibuk apa ya, Pras? Selain ini sibuk apa aja? Akhir-akhir ini sibuk tidur. Wah, ya, tapi nggak apa-apa lah. Seneng banget kedatangan lu. Ya, sahabat tahu jadi gua, Pras. Semuanya diambil. Lu mau pesen apa? Es kopi aja, es kopi. Es kopi. Ada esnya nggak? Ada. Es kopi, gua kopi. Yanti. Yanti nama kliennya. Yanti, gitu tuh Yanti. Yanti. Nah tuh. Ya kan? Mantap, Mbak. Mantap. Enak ya gini ya? Enak. Makan juga mau pesen nggak? Nggak usah lah, kayaknya gua lagi ini healthy food sekarang. Apa tuh healthy food? Makan makanan sehat. Anjir. Wes gitu kan, set masuk tiap hari dikirimin. Emang iya? Iya, tiap hari story gua. Tapi dimakan. Istri yang yang penting kan gua story-nya. Ya penting gua story-nya. Gua kayak ada Oke. Ini apa? Hambar soalnya. Makanan itu. Iyalah gua juga nggak bisa. Ya paling lama-lama gua kena gula nih. Waduh. Nggak bisa lepas dari nasi anjir. Wah, tapi gula tuh jangan sampai kena lah. Iya. Lu nggak mau, males gua lu kemana-mana manis. Ya Allah. Ya Allah, Rispo. Akhirnya kita kedatangan Rispo. Yang dimana Rispo ini kemarin udah pulang dari Bali ya. Bali, ya benar. Denpasar sih, iya Bali juga. Iya kan Bali ya. itu. Ngapain? Biasalah, kesibukan seorang public figure. Katanya kemarin stand up di depan Pak Luhut ya. Pak Luhut, Bu siapa? Sri Mulyani, Sandiaga Uno. Gitu. Lu ngomongin apa, Po? Ngomongin kemerdekaan ini harus diisi seperti apa? Bro, beneran. Dulu. Contoh dong materinya. Briefingannya lu mau tahu nggak? Apa? Ngomongin PPKM. Tapi nggak boleh nyerang, harus lucu, harus setuju. Ya Allah. Terus lu bikin apa dong materinya? PPKM bagus ya gitu. Pak Luhut, bro. Berarti dia nonton langsung, Po? Enggak. Cuman satu serangkaian acara gitu. Serangkaian acara. Berapa menit? 20 menit. Sukses, alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Ya nggak ada yang nonton. Kita nggak tahu. Itu juga tuh Pros sekarang nih job-job virtual kita nggak tahu sukses apa enggak. Pusing ya. Iya, yang nonton kameramen 2, lighting udah gitu. Kita nggak tahu. Dia mau ketawa juga nanti shaking kan. Jadinya kita nggak tahu nih lucu apa enggak gitu. Rispo. Ini sebenarnya kru nih pada nungguin lu nih dari kemarin. Rispo dong gitu. Akhirnya datang juga nih Rispo ini. Wah, nih kopi. Ini nelayannya. Pelayan. Harus disautin lagi kalau nggak lucu tadi tuh. Iya. Nih. Nah. Bener ya ini ya. Gua kemarin dibercandain. Beneran kopi. Benar. Kemarin soalnya mesennya baru, coba kayak kopi udah lama yang manisnya di bawah ini. diaduk dulu dong. Atasnya cuma es doang. Oke, sembari ngobrol ya. Ya. Lu kan sedikit yang tahu kalau lu tuh adalah abangnya Viko. Nih orang-orang ini juga, itu emang benar ternyata abangnya Viko. Wah. Jadi sebenarnya gini. Apa tuh? Usut punya usut.
Itu memang benar adanya, Pras. Serius sedikit nih gua. Iya. Piko itu emang beneran adik gua gitu. Iya. Cuman emang banyak orang yang nggak tahu gitu karena gua kan dibilang nggak mirip lah apalah gitu ya kan. Padahal gua ya namanya juga beda bapak ya. Oh, beda bapak. Beda bapak. Beda bapak. Puranya gua nggak tahu nih. Beda bapak. Wah, kita datangkan. Tahu datang. Lu beda bapak berarti ya? Beda bapak sama Piko. Tapi umur jarak lu 91, 91, Viko 93, 94. Oke. Jadi gua beda 9 tahun ya. Benar. Benar. 9. Latihan, Bas. Udah capek gua. Latihan. Segini dong, mending Latihan dibenerin. kalau ketemu Sule. Emang katanya susah kalau main sama Sule. Itu kan udah lu tanyain ke Rigen. Lu mancing-mancing banget sih, kayaknya pengen masih belum puas ya. Jawabannya Ya kan belum gak ada puas jawaban ya. dari si Rigen kemarin. Mungkin dari lu Enggak. ada. Gue kan pernah juga lah berapa kali terus konten YouTube juga pernah itu asik kok Sule. Asik. Gitu. Oh, Walaupun emang agak beda frekuensi aja. Tapi tetap asik ya. Asik. Oke. Terus lu kan beda bapak sama Viko. Tapi emang dari kecil Sama bapak. sama bapak beda emak. Gimana sih? Sama juga. Bapak gua sama-sama bapak-bapak. Emaknya juga sama-sama. Oke lah, sama lah Iya, ya. Tapi sama. dari kecil. Emang dari kecil bareng. Jadi nyokap gua itu nikah, punya anak gua. Umur 1 tahun cerai. Oke. Nikah lagi sama bokapnya Viko tuh punya anak Viko sama adik gua yang cewek. Oke. Gitu. Jadi gua tuh sama dia beda bapak gitu. Iya. Dan dari kecil bareng-bareng. Dari umur setahun gua. Udah bareng sama Viko tuh. Belum lah. Kan gua bedanya aja 3 tahun. Oh iya. Umur setahun. Iya. Ya maksudnya Viko lahir, maksudnya kan ada orang yang beda rumah dulu apa segala macam gitu. Tapi lu satu rumah terus. Iya, satu rumah, satu kamar juga gua sama Viko tuh udah sampai gua kuliah ke Jogja lah udah. Iya. Nah, dia pernah sempat kuliah ke Jogja buat teman-teman yang nggak tahu tuh. Ya kan? Lu kuliah di situ, disitulah lu menemukan Hifzi dan semakin aneh nih orang nih pulang-pulang. Bukan, tapi emang setiap hari emang Hibzinya aneh itu. Enggak, lu kan awalnya emang udah aneh nih ya. Tapi enggak banget Pras. Kenapa itu bisa lu pulang-pulang dari situ? Maksudnya kan emang perkembangan lu jadi aneh gitu. Ternyata sebelum gua ke Jogja itu, selama itu gua stand up itu ternyata gua belum jadi diri gua sendiri, Pras. Oh, Nah, oke. itulah yang bikin gua karir juga kurang bagus kan dulu kan, maksudnya job juga jarang gitu. Iya. Ternyata setelah gua ke Jogja gua aneh-aneh gitu. Wah, ternyata gua emang aneh gitu. Ternyata di stand up itu ya udah kita yang susah kan dari stand up sebenarnya ngebawa diri kita yang di bawah Aslinya, panggung iya. ke atas panggung itu karena Iya. kita dulu masih belajar juga, gua ngeraba-raba gua harus gimana stand up. Dulu kirainnya harus rapi, harus apa gitu. Ternyata pas aneh-aneh malah lucu tuh waktu Tapi itu. kan gak semua orang bisa kayak gitu. Nah, Iya kan? ya semua orang nggak semua orang, tapi banyak orang yang pengen coba aneh Nah, sekarang. itu dia yang Cuman orang lupa. Untuk bisa aneh itu kita harus tahu dulu teori yang benernya seperti apa. Gua kan aneh tapi gua tahu teori sebenarnya gitu. gimana? Teori stand up nih misalnya setup punchline. Kalau kita mau absurd, kita nggak tahu setup punchline gimana mau absurd gitu loh. Iya. Jadi teori yang benar dibelokin gitu yang Iya, sebenarnya. iya, Kadang iya, orang iya. tahu-tahu aneh juga bingung juga Iya, gitu. tiba-tiba aneh. Banyak banget sekarang gitu kan. Pengen jadi Rispo, pengen jadi Hifzi. Iya, banyak. Nanti Rispo jadi apa? Lu kan udah nemuin diri sendiri ceritanya. Pengen jadi Rispo. Dan sekarang berarti lu stand up udah bisa, maksudnya ya gua mah stand up udah jadi diri gua sendiri gitu. Iya, jadi diri gua sendiri aja gitu, nggak usah
Aduh, dulu tuh sumpah gue di kompetisi aja pengen keren, pengen bagus gitu. Ya kan, minggu kedua keluar. Lu minggu kedua keluar Minggu ya? kedua. Aduh, Lu kompetisi gak sih lu? Kompetisi ya? Kompetisi gua. Suca ya? Suci. Oh ya Suci. Suci. Suci Suci lu gua. kok kayak gak terima bener Suci. Iya kan gue emang keluaran suci. Oh iya. Nggak terima Ini juga emang Suci. beda kualitas ya. Bukan saya yang bilang. Tapi Susah ya mau gitu-gitu isinya teman-teman semua juga. Iya. Ntar nonton kayaknya gue salah masuk kompetisi nih. Dan lu semenjak merit udah nggak tinggal di Depok. Sebelumnya emang jarang tinggal di Depok lu ya? Emang tinggal di Depok Oh, gua emang Pras tinggal di dari Depok. kecil kecuali pas di Jogja itu doang. Nah, Pas di Jogja, nah pas merit tinggal di Tangerang tuh rumah mertua oh di rumah sampai sekarang? sampai sekarang. Kan lu udah dikasih rumah sama Haji Alwi. Tapi kan baru selesai renov. Katanya kontraktornya kena ya? Itu mah Regen sama ini sama Oh, iya, Hibzi. Lu enggak? Enggak, Oh, lu kontraktornya busuk itu. Anak stand up juga. Anak stand up Temen juga. Gue nggak tahu tuh. Iya, anak stand up nih. Iya. Gak apa-apa lu nonton goblok. Goblok lu emang. Temen sendiri lu main-mainin. Akhirnya ganti kontraktor mereka. Enggak lah. Tetap. Masih berusaha gimana caranya uangnya balik dulu. Tapi berarti uangnya belum balik. Belum balik, nggak bisa dihubungin. Nah, lu kenapa nggak pakai kontraktor itu? Berarti lu udah tahu duluan. Kan bapak gua. Oh iya, gua lupa bapaknya juga Tukang jago di rumah. kontraktor. Iya. Kenapa Masa lu gitu. nggak ngarahin anak-anak teman-teman si Ifzi sama si Bokap Regen? gua itu udah males katanya kalau rumah anak masih nggak apa-apa lah gitu. Udah tua Pras. Oh, iya. Yang bokapnya Viko ini Iya. udah tua Bokap lu jadi. juga. Iya. Tiri kan tapi. Oh iya. Kalau bokap kanan gua ada beda. Kiri kanan, tiri kanan. Kalau Pras. bokap- Itu Pras. Industri Pras, industri. Iya, tahu gua. Industri. Enggak, ngomongnya bener dulu nih. Dari tadi bercanda. Bapak asli lu mana? Kalau ada gua cari. Enggak ada. Tapi katanya di kanan. Enggak. Gimana? Iya, Ada. bokap asli gua ada. No, Udah. masih sering ketemu. Masih sering apalagi semenjak gua nikah punya anak tuh sering. Semenjak lu punya uang. Iya juga. Semenjak jadi gua tuh kan nggak dekat sama orang tua ya. Bahkan ya bisa dibilang yang ngurus gua bokap Viko gitu Iya, kan. iya. Nah, sekarang udah mulai akrab. Kayaknya dia mulai ngerasa aku sudah tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Mari berteman. Terus juga gue pernah dengar dari Viko ya, waktu itu lu kemana gitu, ke Makassar atau kemana gitu. Terus tiba-tiba lu minta, kok pinjam uang 500 dong gitu. Apa? Ada adek gue di sini gitu. Di Surabaya. Di Surabaya. Lu baru nemuin adek lu di situ. Iya. Dan lu tahu ternyata banyak cabang-cabang bapak lu ternyata. Banyak. Lu bayangin gua ketemu adek gua. Iya. Nih, bokap gua bilang kamu di mana di Surabaya, Pak? Itu di situ ada adekmu, wah gitu. Wah iya. Gua kenalannya awkward banget. Iya. Halo, Rispo gitu. Namanya Tasya kalau nggak salah. Oke. Terus Tasya, oh iya. Kita satu bapak ya. gitu. Aduh, gimana? Memulainya itu aneh bener. Udah kuliah gitu. Pas. Iya. Ini kalau gua nggak tahu bapaknya sama kayaknya. Tapi lu tetap mau nemuin ya? Apa? Alasan lu tetap mau bertemu kan beberapa anak kan egonya masih tinggi. Ngapain gua ketemu? Ya Atau salah siapa? satunya ada tuh anak bokap gua juga selek terus sama bokap gua. Di mana nih? Malang, bukan? Tangerang. ada Tangerang. ada adik juga gua di situ. Berarti lu anak pertama dari bapak lu. Apa? Dari bapak asli lu. Iya, anak pertama dari Bapak pernikahan pertama. Oke. Pernikahan pertama. Nah, Oke. Total itu ada berapa adek lu kira-kira?
Kira-kira tuh apa ada kalkulator nggak ya? Takut salah aja. Takut salah. Lu tahu nggak gue sebelum nikah? Apa? Pesen nyokap gue. Apa? Dari kamu kalau mau nikah, tanya siapa bapaknya, pastiin. Jangan takutnya sama. Sampai segitunya, Pras. Sampai segitunya tuh gue. Bapak asli lu orang mana? Aslinya Bogor. Aslinya Bogor. Malu orang Padang. Nyokap gue orang Padang. Tuh, Nah, gue taunya tapi- dari Viko tuh, lu iya. orang Padang juga tuh. Iya. Lu diakuin di Minang ini karena mak lu Iya, yang Minang. sama gue berarti kayak Aldi Tahir. Sama-sama Minang, bro. Iya. Dia Minang, Aldi Tahir Minang. Gue mantap. bahkan gue belajar jalan aja bisa jalannya gue di Padang pas gue. Serius lu? Iya, nyokap gue cerita dulu gue tuh udah bayi lagi pulang ke Padang. Oh sempat pulang ke Padang? Sempet Oke. pulang ke Padang dulu. Sama Viko itu? Enggak, kan Oke. gue masih bayi tuh, masih sama bokap. Oh iya ini, iya. sama bokap kandung. Iya. Udah terus belajar jalan, nah bisa jalan mulai ngelangkahnya di Padang, Padang tuh. itu. Nah, gitu. Lu nenek gue punya sofa, ngamuk-ngamuk gue kencingin. Emang udah aneh. Emang udah. Iya kan masih kecil, Iya. ngompol. Iya tapi kan Iya. ngompol gua kira lu kencingin gini. Nama kakek gue, oma gue itu aja udah Arifin itu udah yang Padang matu, nama orang Padang. Iya. Terus apalagi mau bahas apa ya Mas Rispo ini karena terlalu banyak ngobrol ya jadi kayak mau apa lagi nih sharing ya. Udah tahu ya. Udah Jadi- tahu gitu jadi pura-pura gak tahu gua sama dia nih gitu. Po dari mana Po? Dari Bali ya Po. Padahal udah tahu gua. Anjir. Apa yang kita bahas ya Po ya? Stand up. Lu kan menemukan persona lu pas udah setelah di Jogja Di gitu. Jogja tuh. Dan lu ditarik sama MLI. Iya kan? Mm-mm. Kenapa lu bisa menerima MLI? Karena waktu itu kalau gue emang lagi nggak di mana-mana juga. Terus juga kata gue, gini-gini aja nih gue kayak kagak ada kerjaan nih, siapa tahu masuk MLI jadi ada gitu. Dan si Regen keluar. Regen baru-baru ini Lu keluar. kenapa gak ikut keluar? Karena arahnya beda, Pras gitu. Oke. Regen itu emang pengennya berkarir di TV lah, TV banget gitu. Karena Oke. dia ngerasa mampu, punya skill di situ. Makanya dia nyari, dan dia ngerasa di ML itu buat ke situnya tuh kurang gitu. Kurang. Jadi dia pindah ke yang dia rasa mungkin lebih tepat nih gitu. Tapi kan ternyata habis juga lama-lama. Selalu ada ujungnya. Ya, dan lu masih sama MLI sekarang? Gue juga Masih. baru gabung gue nih. Iya, nggak apa-apa lah. Gimana nih? Hah? Gimana? Ya nggak tahu. Ya, jadi Has Kreatif perpanjang kontraknya lewat MLI. Oke, kita lanjut bahas tentang istri. Kalaupun Pras diganti gue tetap ke MLI juga berarti. Iya. Katanya sulit nih ngundang Rispo katanya. Waduh, gila apaan? Sulit sinyalnya gue kayaknya. Dari angkatan. Oke, kita bahas anak nih. Bahas anak. Anak lu udah 2, 2. ya kan? Itu beda nggak sampai setahun ya? 20 bulan, setahun lebih. 20 bulan. Yang Itu kecolongan. Nggak direncanain. Emang nggak aja. direncanain. Tiba-tiba buk, Ya langsung. Yang pertama tuh namanya Esan. Esan. Yang kedua Esan 2. Ini bagus artinya gitu, biar nggak iri-irian gitu. Jadi Esan juga namanya. Cuman kasih 2, tapi 2-nya 2 Romawi kok. Oke, itu lu nggak emang sengaja pengen punya anak kan nggak sengaja ya ceritanya? Oke, nggak sengaja. Kenapa lu nggak KB? Atau emang lu pengen punya banyak anak? Enggak, gua sebenarnya ngerencanain nanti kalau udah 2 tahun lah gua punya anak lagi gitu. Cuman kalau buat KB emang sengaja enggak gitu. Gua, Jadi ya. tembak keluar. Apa? Tembak keluar. Tembak luar. Gua ngeluarin di luar udah setahun lebih tuh, hampir 2 tahun. Lu gak tahan ternyata sekalinya itu. Kagak, semua di luar. Lah, kok Itu bisa yang jadi?
Itu lagi gua cari. Siapakah? Tapi beneran. Jadi lu di saat itu selama ini berhubungan itu tembak keluar terus gitu. Iya, gua mau keluar gitu. Baru cuman Atau kan sengaja lu enak dikit cet, baru lu copot gitu. enggak, cuman kayaknya yang awal-awalnya itu kan suka ada yang masuk-masuk ya. Iya. Cuman kan gua pedenya setahun nih, anak gua yang pertama udah setahun, istri gua kan nggak hamil, belum hamil kan. Wah, berarti udah bener nih cara gua gitu ya kan. Tahu-tahu jadi. Kaget tuh. Awalnya kok bisa hamil? Ya, Ya mau gimana? gimana gitu ya kan. Maksudnya gua agak ini juga Sampai sih. sekarang nggak pakai KB? Sekarang belum ngewe gua. Belum itu lagi, belum. Bohong banget anjir. Bohong banget. Ya Nah, pasti belum. ada lah. Ada sekali tapi keluar di luar gitu. Jadi ada ketakutan dari Enggak, istri atau gimana? Bukan, emang udah jarang pras gua. Beda kayaknya. Beda visi misi ngewe nih, nggak Bukan, mungkin dong ya. bukan, Nggak maksudnya- mungkin dong ya. Mood juga berubah udah pras sekarang. Iya. Agak Masa gimana sih? ya? Maksud gue di pojok sini nih, baru mau itu yang ini nangis gitu. Masalah anak anjir. Iya, jadi Gue juga ngerasain itu sih. ngocok Gua lagi juga- gua. Iya. Ya gue tahu sih maksudnya permasalahan yang punya anak dua ya. Apalagi kalau masih kecil-kecil. Jaraknya masih kecil-kecil. Ini nangis gitu. Jadi trisam dah. Trisam. Yang satu nete, yang satu make. Ya Allah. Gue nggak bisa tuh gitu. Turun ya dia. Lemes. Kayak kita lagi gini ada kok ada yang ngenyot sih. Tapi itu loh Pras. Jadi apa ya, kayak istri semenjak punya anak ininya tuh payudaranya jadi ada susunya gitu. Ya iyalah. Gue pernah Ya tuh. iyalah. Gitu. Apa nih ada Kayak isinya? lagi mau begitu kan biasa kan. Nah, udah berubah tangga kan Iya boleh wajar. kan. Wajar nih pelajaran buat teman-teman ya. Lagi diisep gitu keluar susu gitu. Waduh, makanya sekarang gak gue isep. Gua tiup. gua di saat meraba tuh kekencengan mungkin megangnya. Gitu. Terus gue main-mainin. Astagfirullah kalau udah ngomong sama Rispo nih. Tapi manis ya, Bang. Gimana ini podcast ini sebenarnya ini ya Allah. Kagak jelas. Oke, terus katanya anak pertama lu bener-bener petakilan nih sama kayak lu. Waduh, itu kita kan gak boleh ngomong anak bandel katanya. Iya. Anak itu gak boleh dibilang Nggak nakal. boleh, ya. bener. Cuman Tapi- ini Masya Allah ini. Sampai katanya nimpuk adeknya ya pakai remote ya. Iya, adanya baru 3 hari pakai HP. Baru Pras. 3 hari. Baru 3 hari umurnya di rumah, baru 3 hari. Astaga, pakai HP bukan pakai remote. Pakai HP sini udah bengkak, berdarah gitu gua kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Langsung gua panik kan ke dokter apa. Waduh, nggak dikasih apa-apa man. Udah nggak apa-apa gitu. Kita udah panik tuh. Sama anak tuh emang, tapi emang Pras lu ngerasain gak sih kalau anak Ngerasain. sakit tuh parah banget ya, Iya, kayak iya. aduh amburadul banget gitu. Pusing. Iya. Ternyata karena usia baru 3 hari ya kan recovery-nya lebih cepat Cepet, gitu. oke. Nah, makanya pas mau digituin lagi kata gue, jangan udah seminggu nih udah terlama. Oke. Tapi lu dengan kondisi waktu dia ituin adenya ke siapa lu makan, kita emosi kan pasti ya. Nah, istri gue nangis. Oke. Nangis mau marah, nggak tahu marah sama siapa gitu. Gue tuh lagi di luar kota malah tuh kayaknya. Aduh. Iya, Terus difotoin. dikirimin foto sama Iyalah. tante gue. Ya Allah, padahal kemarin si Ipit sekarang jadi gini amat, cepet banget gitu. Kena HP yang pantes gitu. Wah gitu, ini kayak waduh parah lah itu. Gue ada nih susah nyarinya nih fotonya. Di bawah-bawah. Kalau ada gue ituin nanti. Gue hapus. Dan katanya anak pertama lu bener-bener mirip banget sama lu ya petakilannya. Lu ngerasa nggak anjir nih mirip banget ya sama gua nih? Nah, Enggak juga. gua tuh nggak tahu gua seumur dia tuh seperti apa gitu. Cuman emang sering ini
aneh Pras gitu kadang-kadang gitu suka tahu-tahu joget gitu-gitu sering muntah-muntah juga tuh. Parah. Tuh gue langsung ini gara-gara hamil katanya istri hamil nggak boleh aneh-aneh kan gue malah bikin show apa muntah-muntah gitu beneran tuh lah. Sekarang aja juga gitu-gitu. Kayaknya bakatnya ke situ dia. Ya mungkin di saat ya gue percaya maksud apa yang kita kerjakan di saat bini kita hamil sedikit banyaknya akan ada ya bener ya. Tuh, duit dia itu duit lahiran dia ya dari muntah. Kan gue sering muntah-muntah tuh. Iya. Ya karena di saat bini gue hamil Gohan, gue lagi bener-benernya tuh saat hamil Nuga gue lagi pemabuk ya gitu. Makanya sekarang Nuga wah petakilan. Jangan dong. Masa dia nggak bagi gue? Lagi lurus. Iya. Gue mau nanya, titik terendah lu jadi manusia apa? Lu pernah nggak? Anjir, gue nih apa sih sebenarnya gitu? Ini yang lu pernah sempat stres di saat Viko sukses banget gitu? Lu ada rasa mental lu kena nggak, Po? Ini di mana-mana sering orang tanyain tapi nggak pernah dapat jawaban, Pras. Gue orangnya nggak pernah mikirin apa-apa. beneran. Gue orang yang nggak pernah mikirin apa-apa. Gue orang yang nggak pernah takut besok gimana gitu. Gak tahu tuh itu kata orang-orang itu bagus. Cuman gue ngerasa, aduh masa nih gue jadi hidup udah jalan aja gitu gue. Nggak peduli gue tuh nggak pernah ada perasaan ngelihat orang itu gitu. Udah, gue seneng juga enggak, gue iri juga enggak gitu. Gue jadi kayaknya ya udah jalanin hidup gitu, ya udah jalan aja gitu. Makanya orang banyak yang bingung sama gue, lu seaneh itu lu emang orangnya aslinya gimana? Emang gua udah masa bodoh aja gitu beneran. Pantesan lu cocok sama Aldi Taher ya. Enggak cocok. Bisa ya kayak gitu ya Po ya. Dulu yang jadi masalah setelah gua nikah tuh. Kenapa? Ya kan biasa cewek tuh harus mikirin nih nanti ini gimana nih besok itu gimana nih, gitu. Ya. Sama gua mah cuek gua gitu. Gua bisa punya uang sekarang 10 juta gue habisin 10 juta juga gitu. Istri gue tuh nggak siap tuh kayak gitu, sempet ngomel terus kata gue udahlah yakin aja gitu besok juga ada gitu. Nah sekarang udah cuek gitu, gue yang jadi Rispo ini benar-benar orang aneh menurut gue ya, bisa gitu nggak kepikiran apa-apa. Iya itu. Nah tapi beda lagi setelah punya anak ini. Nah punya anak gimana? Mulai ada, gue tuh dulu masa bodoh gitu, santai mau ngapain aja udah cuek gitu. Lu lama main sama gue, pernah gak sih denger gue selek sama orang? Terus sama orang kayak gitu kan. Maksudnya jadi gak pernah ada kayak gitu, enaknya di situ. Nah begitu punya anak nih mulai gak tahu ya, anak ini emang banyak bikin orang berubah kata orang-orang. Jadi mulai ada kekhawatiran gitu. Apa kekhawatiran lo? Contoh salah satunya. Gue nih keluar kota aja naik pesawat aja deg-degan sekarang gitu. Beneran. Karena gue di rumah ada anak gue, takut ada apa. Dulu tuh kagak pernah ada pikiran kenapa di jalan.